Halo semuanya teman-teman yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Connected in Jesus. Kita mau sama-sama terhubung dengan Tuhan sumber pertolongan. Terima kasih untuk cara-caramu yang ajaib. Terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Tenanglah jiwa kami di dalam penyertaan-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Nyatakan bersama, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari yang percayakan pertolongan Tuhan, nyatakan bersama, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau dahsyat, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan.
caramu. Di dalam caramu jiwaku tenang, di dalam jalanmu jiwaku aman, di dalam kasih setiamu ku mau percaya, ku mau berserah. Di dalam setiap rancanganmu, rancangan yang ajaib, rancangan yang tak pernah gagal, kami percaya. Jiwa kami mau senantiasa berserah di dalam janji-Mu. Engkau Tuhan yang selalu sanggup untuk menolong setiap kami. Cara-Mu dan rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Kau nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami yang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau percaya, kami mau berserah. Dan ini pengakuan setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Untuk edisi hari ini, malam hari ini, masih bersama saya, Pastor Victor Arung Hadiningrat. Setiap hari Senin sampai Jumat, Connected in Jesus, setiap jam 5 subuh, jam 5 pagi, dan pukul 7 malam,
waktu Indonesia Barat. Kami live streaming di 4 platform media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Di 20 akun media sosial kami. Tentunya tugas kami yaitu menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Baik guys, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas semua penyertaan-Mu, kasih setiamu, berkat-Mu, penyertaan-Mu terhadap kami, anak-anak-Mu yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu malam hari ini. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Nasihati kami, hibur kami, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang letih lesu. Malam hari ini, pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya selalu bergembira setiap hari kita mulai aktivitas kita. Walaupun ini malam hari, tapi setiap pagi perkatakan hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita. Katakan sama-sama juga, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Yesusku luar biasa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ketik di kolom chat Bapak Ibu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ketik di kolom chat guys, sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Setiap hari kita harus siap bersama Yesus. Mau hari Senin sampai hari Minggu pun harus siap bersama Yesus. Jangan cuma hari Minggu kita bersama Yesus di gereja, di komunitasmu, tapi hari Senin sampai Minggu selalu siap bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan tema lolos uji privasi, yaitu menjaga karakter saat sedang sendiri. Menjaga karakter kita saat sedang sendiri. Bagaimana integritas kita saat kita sedang sendiri atau sedang bersama-sama orang. Kadang-kala dipertaruhkan integritas kita. Kalau kita sedang sendiri, kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Oh, tidak ada yang melihat, tidak yang tahu, tidak ada CCTV. Disitulah integritas kita dipertaruhkan. Malam hari ini kita akan mengujinya. Bagaimana integritas sesungguhnya yang kita jalani sepanjang kehidupan kita sampai saat ini. Kita buka Kejadian 39 ayat 9 dan 11. Kejadian 39 ayat 9 dan ayat 11. Kita buka sama-sama Kejadian 39 ayat 9 dan ayat 11. Mari kita baca. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat ini berbicara tentang peristiwa Yusuf dan istri Potifar. Pada saat Yusuf lagi digoda oleh istri Potifar, bagaimana reaksi Yusuf? Nah, malam hari ini kita akan mempelajari karakter sesungguhnya dari Yusuf dan karakter kita tentunya. Kita harus ubah karakter kita untuk menjadi karakter yang bagaimana menjaga karakter di saat kita sedang sendiri. Nah, Yusuf sedang menghadapi ujian integritas pada waktu itu. Pada dalam ayat ini, ia memiliki semua alasan untuk kompromi waktu itu. Dia masih muda, jauh dari pengawasan keluarga, tidak ada CCTV di rumah itu waktu itu. Ia adalah budak yang sulit menolak ajakan dari majikannya di waktu itu. Nah, godaan ini datang di momen yang paling berbahaya. Godaan kita juga guys, anak-anak muda, godaan yang paling berbahaya bisa datang pada saat engkau sendiri, kesunyian yang total. Di saat engkau melakukan dosa, niat dosa karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengontrolmu, di dalam kamarmu, terkunci kamarmu, apa yang kau lakukan? Disitulah diuji integritasmu.
Yusuf menolak bukan karena takut tertangkap, tapi karena ia menjaga integritas. Artinya integritas atau kejujuran yang tidak bercela. Nah, sesuatu yang utuh yang tidak terbagi. Apa yang tampak di depan publik sama persis dengan apa yang kita lakukan saat sendirian. Itulah integritas. Integritas sejati adalah melakukan hal yang benar dan saat tidak ada seorang pun yang melihat kita. Banyak sekarang orang menjaga reputasi apa yang dipikirkan orang tentang kita. Tapi Yusuf menjaga integritasnya. Siapa dia sebenarnya di hadapan Allah. Kita semua harus menjaga integritas kita di hadapan Allah. Walaupun orang tidak melihat, pasanganmu tidak melihat, keluargamu tidak melihat, siapapun tidak melihat engkau untuk berbuat dosa. Kalau engkau memiliki integritas yang kuat, takut akan Allah, kau tidak akan melakukan walaupun tidak ada yang melihat. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di era digital ini kita mempunyai dua kehidupan. Yaitu pertama, public life. Apa yang dipost di feed Instagram, TikTokmu, dikurasi, diedit, difilter. Yang kedua, private life. Apa yang kita lakukan saat incognito mode atau kesunyian, sepi. Apa yang kita tonton saat sendirian di kamar, dan siapa kita di close friends kita pada saat kita tidak memiliki teman atau tidak ada yang melihat kita. Seringkali ada jurang yang sangat lebar antara konten kita dan karakter kita. Anak muda guys, dengarkan malam hari ini. Ada konten, ada yang lebar, ada jurang yang lebar antara konten kita dan karakter kita. Yang pertama, di medsos bionya Jesus Lover. Di chat pribadi kata-katanya kotor. Di gereja angkat tangan menyembah Tuhan. Di rumah angkat tangan, memukul, melempar barang. Hari ini, malam hari kita akan belajar bagaimana siapakah kita pada saat orang tidak melihat kita. Karena itulah karakter kita sebenarnya diuji seperti itu. Tuhan tidak menguji kita di atas panggung, di atas depan lampu-lampu gemerlap. Dia menguji kita di kamar gelap dan sunyi. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang di sini yang panik saat orang teman meminjam HP-mu? Engkau panik karena akan ketahuan rahasia-rahasiamu di HP. Takut galeri fotonya atau history browser kamu diketahui oleh temanmu. Siapa guys? Tentunya sebagian besar saya yakin percaya banyak yang panik kalau tiba-tiba handphonenya diambil temannya atau orang tuanya akan panik karena takut ketahuan browsernya. Dia udah mengklik, browsing apa aja. Kita menjaga privasi kita rapat-rapat supaya image kita tetap bagus. Itu yang terjadi. Dunia mengajarkan image is everything. Asal kontenmu bagus, hidupmu dianggap sukses. Itu dunia. Tapi Alkitab mengajarkan di sini integrity is everything. Ujian terbesar seorang muda bukan saat dia berdiri depan banyak orang, bercakap-cakap dengan banyak orang, atau dilihat kamera atau di syuting kamera dengan ribuan pasang mata. Tapi saat dia sendirian, diujilah integritas anak muda. Saat pintu kamar terkunci, wifi lancar, dan saat orang tua sudah tidur, apakah engkau lakukan? Apakah engkau mencari Tuhan atau engkau mencari dunia ini dengan konten pornografi, dengan hal-hal yang tidak Tuhan berkenan? Apakah kita lolos uji privasi malam hari ini ataukah kita orang yang berbeda di balik layar? Nah, malam hari ini Yusuf lolos dalam Kejadian 3:9 ini. Yusuf lolos ujian dan hari ini kita mau belajar rahasianya Yusuf. Poin utama yaitu menjaga integritas di ruang private. Bagaimana caranya kita anak muda guys untuk punya integritas bukan sekedar pencitraan. Yang pertama, sadari audience of one atau Tuhan selalu online melihat kita. Mari kita buka sama-sama Mazmur 139 ayat 7 dan ayat 12. Mari kita sama-sama buka Mazmur 139 ayat 27 dan ayat 12. Mazmur 139 ayat 7 dan ayat 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Maka kegelapan pun tidak menggelapimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Masalah utamanya saat kita berbuat dosa sembunyi-sembunyi adalah ateisme praktis. Secara teori kita percaya Tuhan ada,
Tetapi saat berdosa diam-diam, kita bertindak seolah-olah Tuhan tidak ada, Tuhan tidak melihat. Yusuf berkata dalam Kejadian 3:9 mengatakan, Yusuf berkata, bagaimana aku bisa berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf sadar bahwa privasi itu ilusi. Dia tahu ada Tuhan yang melihat dia. Bagi manusia ada ruang tertutup, ada ruang privasi, tapi bagi Tuhan semua ruang adalah kaca transparan. Sekali lagi guys, anak-anak muda, bagi engkau privasi adalah ruang tertutup, tapi bagi Tuhan, Tuhan melihat sampai ke kedalaman hatimu yang paling dalam. Apa yang kau lakukan di ruang tertutupmu, di kamar tidurmu, tanpa ada CCTV, tanpa ada orang melihat, di luar sana, apakah engkau berintegritas atau engkau berbuat dosa? Poin yang kedua, jangan cari spiritual catfish. Konsistensi kita harus. Jangan jadi spiritual catfish. Matius 23:27. Matius 23 ayat 27. Sama-sama kita baca. Matius 23:27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Haleluya. Catfish di sini adalah istilah untuk orang yang memakai profil palsu, foto palsu. Catfish adalah orang yang memakai foto profil palsu di internet untuk menipu orang lain. Itu istilahnya catfish. Yesus menyebut orang Farisi sebagai kuburan putih, yang luarnya indah, dalamnya busuk. Integritas atau tom adalah ketika profil kita sama dengan aslinya kita. Tuhan lebih menghargai pendosa yang jujur daripada pendosa yang munafik. Jangan kita menjadi orang yang munafik di luar sana. Kita menyembah Tuhan, shalom, haleluya di gereja, di komsel-komsel, kegiatan rohani, tapi kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan di luar sana. Mari malam hari ini guys, anak muda, bertobat, datang pada Tuhan. Mohon ampun atas semua hal-hal yang telah engkau lakukan di ruang privasimu. Walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV, tidak ada orang tuamu, engkau tetap berintegritas karena engkau tahu bahwa Allah melihat sampai ke dalam hatimu. Malam hari ini, ujian reaksi kita. Karakter asli terlihat saat kita tertekan atau marah, bukan saat kita tenang. Bagaimana reaksimu saat internetmu lemot, saat macet di jalan, saat kalah main game, bagaimana? Reaksimu itulah aslinya kamu. Stop pamer rohani. Sekali lagi saya katakan stop pamer rohani guys. Kalau kamu puasa atau berdoa, jangan dipamerkan di story Instagrammu, di story WA-mu. Latih dirimu untuk punya kehidupan rohani yang hidden, tersembunyi. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Itu akan membangun kedalaman akar rohanimu. Poin yang ketiga, privasi adalah ruang kudus, bukan ruang dosa. Privasi adalah ruang kudus, bukan ruang dosa. Mari kita buka Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Seringkali kita menganggap waktu sendiri atau me time adalah waktu bebas untuk memuaskan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Yesus mengajarkan sebaliknya. Ruang private atau kamar terkunci adalah tempat paling kudus untuk kita masuk dalam kamar berdoa, menyembah Tuhan. Karena situlah pertemuan intim kita dengan Yesus, dengan Allah Bapa di sorga. Ubah mindset kita guys, ubah mindsetmu malam hari ini, ubah mindsetmu malam hari ini. Kesendirian bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Sekali lagi saya katakan, ubah mindsetmu malam hari ini bahwa kesendirian bukan tempatmu berbuat dosa atau kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kesempatan untuk intim dengan Tuhan. Guys, malam hari ini konten bisa viral dalam semalam. Kontenmu bisa viral dalam semalam, tapi karaktermu dibangun seumur hidupmu. Jangan mau jadi generasi muda yang bagus di feed Instagram,
di story-storymu, tapi keropos dalam hatimu. Lolos uji privasi malam hari ini berarti pertama, kamu tetap jujur walau tidak ada yang melihat tindakan-tindakanmu. Yang kedua, kamu tetap kudus walaupun kesempatan berbuat dosa terbuka lebar. Yang ketiga, kamu tetap menghormati Tuhan di ruang tertutup pribadimu. Yusuf dipromosikan Tuhan menjadi penguasa Mesir bukan karena dia viral, tapi karena dia punya integritas. Dia takut akan Tuhan. Anak muda, jangan sampai engkau merasa di ruang privasimu tutup, engkau melakukan dosa karena tidak ada yang melihat. Sekali lagi saya katakan, Allah, Yesus melihat sampai ke dalaman hatimu. Dia tahu apa yang kau perbuat. Jangan pernah engkau bersandiwara. Pepatah mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Bertopeng kita semua. Malam hari ini lepaskan topengmu dan engkau berintegritas, memiliki karakter Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Malam hari ini saya percaya kebiasaan kita, pola pikir kita yang selama ini, karakter kita yang lama sudah berlalu. Di tahun baru ini yang baru sudah datang. Kita harus menjaga karakter kita saat sedang sendiri. Tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV, tidak ada orang tuamu yang melihat di dalam ruangan pribadimu, ruang kamarmu yang tertutup, terkunci. Disitulah engkau diuji karaktermu. Kau makin sungguh-sungguh dekat dengan Yesus, dengan intim dengan Yesus, atau engkau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Malam hari ini sama-sama guys, adik muda, kita bertobat, kita merubah kelakuan hidup kita, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Semua Yesus tahu. Di tempat tergelap sekalipun Dia mengetahui kedalaman isi hatimu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini, bisa menguatkan kita, memberikan kita kekuatan. Kita mampu melewati godaan-godaan, cobaan untuk kita berbuat dosa, karena kita memiliki integritas karakter ilahi. Kita berkata Kristus, berpikiran Kristus. Segala hal-hal pikiran ini kita tawan ke dalam pikiran Kristus untuk kita berintegritas. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah El Roy, Allah yang melihat segalanya. Tidak ada tersembunyi bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami bermuka dua. Kami terlihat rohani di gereja, tapi di depan orang kami menyimpan dosa di ruang private kami. Kami mohon minta ampun malam hari ini Tuhan Yesus. Hari ini kami bertobat. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, dan histori hidup kami. Kami percaya, berikan kami integritas, berikan kami kemampuan untuk kami berkata tidak pada dosa, meskipun tidak ada manusia melihat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, apapun sakit penyakit yang engkau derita malam hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitmu sembuh, engkau dipulihkan, dikuatkan. Rumah tanggamu dipulihkan, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, pendidikanmu diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, anak cucumu diberkati. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam. Program Connected in Jesus, Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen dan WH Group. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Selamat menikmati berkat Tuhan. Sampai berjumpa dalam Connected in Jesus di lain kesempatan. God bless you.